Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallahi faqad fazal muttaqun. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma nahaitukum anhu fajtanibuh wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai umat Islam memiliki kewajiban dan terikat atas aturan-aturan yang telah Allah tetapkan kepada kita semuanya. Baik aturan-aturan yang kemudian mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya, ataupun aturan-aturan yang mengatur hubungan manusia dengan manusia lainnya. Baik aturan-aturan yang mengatur wilayah privat, ataupun aturan-aturan yang mengatur wilayah publik atau umum. Salah satu aturan yang sudah banyak dilanggar oleh umat muslim sendiri, bahkan bukan dari kalangan awamnya, bahkan dari kalangan mereka yang sering ngaji ke masjid, adalah aturan Allah di dalam masalah ilmu waris. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, ta'allamul fara'idha wa 'allimuha. Pelajarilah ilmu waris dan ajarkanlah. Fa innahu nisful ilmi, karena sesungguhnya ilmu waris itu adalah setengah daripada ilmu. Wa innahu awwalu ma yunza'u min ummati wa innahu awwalu ma yunsa. Dan ilmu waris ini adalah ilmu yang akan dilupakan nantinya, dan ilmu ini adalah ilmu yang pertama kali akan dicabut dari umatku. Dan jika kita lihat jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, banyak sekali pelanggaran, banyak sekali ketidakfahaman, dan banyak sekali ketika seseorang melakukan pembagian waris ini terjadi keributan, permasalahan yang sumbernya adalah satu. Sumbernya adalah karena tidak mentaati aturan yang ada. Jika masing-masing pihak menaati aturan yang ada, maka insya Allah semuanya akan sepakat atas aturan yang sama. Hanya saja karena masing-masing memiliki kepentingan dan memiliki keinginan, sehingga mereka membuat aturannya sendiri, maka pastilah aturan ini berbenturan dengan aturan orang lain yang memiliki keinginan yang berbeda pula. Dan itulah yang sering kali terjadi. Salah satu aturan waris yang kemudian sering dilanggar oleh kaum muslimin sendiri adalah aturan yang sangat basic dan dasar, yaitu laki-laki, anak laki-laki disamakan pembagiannya dengan anak perempuan. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam surah An-Nisa ayat 11, yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hadzil unthayain. Allah telah berwasiat untuk pembagian waris anak-anak kalian, bahwasanya bagi anak laki-laki jatahnya 2 kali anak perempuan. Di sini Allah Subhanahu wa taala tidak sekedar menggunakan kata-kata amaro, perintah, atau farodo, mewajibkan, tetapi Allah menggunakan kalimat yusi, wasiat, seolah-olah itu adalah perintah terakhir yang harus kamu lakukan sebelum kamu meninggal, yaitu bahwasanya anak laki-laki jatahnya 2 kali daripada jatah anak perempuan. Ini adalah aturan yang kemudian banyak kita langgar dengan berbagai alasan. Salah satunya bahwasanya kondisinya sudah berbeda. Ketika Al-Quran turun, laki-laki banyak kontribusinya, perempuan tidak. Berbeda dengan saat ini. Atau misalnya laki-laki zaman dulu bekerja, perempuan zaman dulu tidak bekerja, sedangkan saat ini perempuan juga sudah bekerja atas nama emansipasi. Maka apapun alasannya,
Sesungguhnya ini adalah aturan Allah yang diberikan kepada kita, yang harus kita taati dan berlaku sampai hari kiamat kelak. Apapun kondisinya. Dan jika kita fahami, maka sesungguhnya bukan karena para perempuan ini dulu tidak bekerja maka dapat bagian lebih sedikit. Karena kalau hanya karena itu alasannya, justru malah terbalik. Seseorang yang punya kemampuan untuk menghasilkan, untuk bekerja, seharusnya mendapatkan jatah lebih sedikit, toh dia bisa bekerja. Seorang perempuan yang kemudian tidak bekerja, tidak bisa menghasilkan sendiri, maka seharusnya diberikan lebih banyak. Itu kalau kita mau mengatakan adil atau tidak adil. Tetapi juga bukan karena itu. Mengapa Allah kemudian membagi laki-laki jatahnya 2 kali, anak perempuan? Jawabannya adalah karena Allah maunya disembah dengan cara seperti itu. Pertanyaan mengapa laki-laki 2 kali perempuan itu sama persis jawabannya dengan pertanyaan mengapa sholat subuh 2 rakaat. Yaitu karena Allah maunya disembah dengan cara seperti itu. Maka ini adalah satu hal yang perlu kita perhatikan dan harus kita jalankan sebagai seorang muslim. Bahwasanya mungkin di balik itu ada hikmah. Seorang laki-laki mendapatkan lebih banyak karena tanggung jawabnya lebih banyak. Itu adalah satu hikmah. Yang mana hikmah kadang pas di satu kasus, tidak pas di kasus yang lain. Betapa banyak kemudian yang laki-laki tidak bertanggung jawab, justru para istrinya yang mencari nafkah untuk menafkahi keluarganya. Namun hukum tetap berlaku sebagaimana aturan jatah laki-laki 2 kali jatah anak perempuan. Hanya saja timbul pertanyaan berikutnya, bagaimana ketika kemudian masing-masing daripada pihak itu merasa ikhlas untuk dibagi secara rata? Apakah boleh bagi kita untuk membaginya secara rata? Jawabannya adalah syariat waris ini adalah hukum dan ketentuan, maka jalankan saja syariatnya. Bagi saja dulu 2:1, setelah masing-masing menerima, maka silahkan jika pihak laki-laki ingin membagi atau menghibahkan sebagian hartanya, sebagian jatahnya yang ia dapatkan kepada saudara-saudara perempuannya. Hal itu diperkenankan. Karena ketika sudah diterima, ketika sudah dijalankan, maka syariat dan kewajiban telah terlaksana dan masing-masing sudah menjadi hak milik. Ketika sudah menjadi hak milik, maka terserah seperti apa ingin ditasarrufkan harta tersebut. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala menutup ayat tentang masalah waris ini. Allah Subhanahu wa taala membahasnya di ayat 11 dan 12 secara detail. Disebutkan jatah masing-masing pihak. Dan di ayat ke-14-nya Allah mengancam mereka yang tidak melaksanakan syariat waris ini. Wa may ya'sillaha wa rasulahu, barang siapa yang bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya, wa yata'adda hududahu, kemudian dia menentang aturan-aturannya, salah satunya adalah aturan waris ini, maka yudkhilhu naron, Allah akan ancam dia dimasukkan ke dalam api neraka, khalidan fiha, dan kekal abadi di dalamnya. Maka jamaah yang dirahmati Allah, ketika kita ingin melaksanakan pembagian waris, motivasinya jangan hanya sekedar siapa dapat berapa. Hanya sekedar mendapatkan uang atau harta yang ditinggalkan oleh orang yang wafat. Lebih daripada itu, ketika seseorang hendak menjalankan waris, maka niatkanlah tujuannya adalah untuk menegakkan syariat Islam, dan untuk menghindarkan diri dari harta haram supaya diri kita ini terhindar dari api neraka. Karena orang yang membagi waris itu ada 2 tipikal yang sama-sama salah. Yang pertama adalah tipikal orang yang menghalalkan segala cara karena keserakahan supaya mendapatkan lebih banyak dari yang seharusnya. Tentu ini satu kesalahan. Tetapi ada kesalahan yang nomor 2 yang sering terjadi dan menyangkanya pelakunya ini adalah orang yang baik, yaitu ketika mereka menunda-nunda pembagian waris dengan alasan takut ribut, takut berantem, bikin masalah keluarga, akhirnya tidak dijalankan syariat waris ini. Tentu biasanya orang yang melakukan ini adalah berasal dari mereka yang tidak butuh terhadap harta warisan tersebut. Dan ini adalah perbuatan zalim. Karena bisa jadi di sisi lain ada saudaranya yang sebenarnya miskin, yang sebenarnya butuh akan harta tersebut, dan dia sebenarnya punya hak, akan tetapi jadi tertutup akses kepada hartanya
gara-gara omongan dari salah satu saudara yang mengatakan untuk menunda pembagian waris ini. Padahal jamaah yang dirahmati Allah, penundaan pembagian waris pun juga bukan merupakan solusi. Ketika waris sudah menjadi masalah karena ketidakfahaman masing-masing pihak, kemudian pembagian itu ditunda karena khawatir akan menjadi ribut antar keluarga, maka penundaan itu sebenarnya bukan sedang memudahkan masalah supaya nanti bisa diselesaikan, tetapi sebenarnya sedang menunda masalah supaya menjadi lebih besar dan tidak terkontrol. Karena tidak ada satu masalah ditunda-tunda penyelesaiannya, kemudian suatu saat nanti akan menjadi lebih mudah. Tidak. Justru yang ada suatu saat nanti, jika di level orang-orang yang dekat saja, di level anak saja kemudian warisan tidak terselesaikan dengan baik, bagaimana kalau tertunda sampai nanti ada yang meninggal? Kemudian diselesaikan oleh cucu-cucu yang tidak tahu menahu, datanya sudah tidak valid, sangat susah untuk nge-track ini kemana, harta ini kemana, dan lain sebagainya. Maka dari itu penundaan bukanlah merupakan solusi, tapi justru itu adalah sumber masalah yang berikutnya. Dan juga yang sering menjadi masalah dari kalangan orang tua ketika ingin meninggalkan anaknya dengan meninggalkan harta-hartanya adalah ketika kemudian orang tua tersebut memberikan wasiat kepada anak-anaknya. Karena takut nanti anaknya berantem, takut nanti anaknya ribut rebutan harta yang ia tinggalkan, akhirnya ia telah membagi dengan caranya sendiri. Dengan mewasiatkan anak pertama mendapatkan A, anak kedua mendapatkan B, dan seterusnya dan seterusnya. Padahal Rasulullah SAW pernah bersabda, la wasiyata liwarithin. Tidak ada wasiat bagi calon ahli waris. Karena sesungguhnya ahli waris hanya akan mendapatkan dengan cara warisan saja. Sedangkan wasiat itu ditujukan kepada mereka yang non ahli waris dan jumlahnya pun maksimal hanya 1/3 dari yang kemudian harta yang ditinggalkan oleh orang tuanya. Akan tetapi karena ketidakfahaman orang tua dan karena niat baik supaya anak-anaknya tidak ribut, hanya saja ilmunya tidak lengkap, maka biasanya mereka mewasiatkan kepada anak-anaknya sudah dibagi sedemikian rupa sehingga nanti anak-anaknya dilarang untuk mengatur dan membagi sendiri hartanya, padahal bisa jadi tidak sesuai dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Tentu ini potensi ribut sangat besar. Karena orang yang tahu dan sadar bahwasanya perbuatan ayahnya adalah perbuatan yang salah, tentunya dia ingin mengembalikan aturan kepada yang sesungguhnya, yaitu aturan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi bagi mereka yang mungkin diuntungkan karena wasiat dari ayahnya dan akan mendapatkan jatah lebih sedikit jika dikembalikan kepada aturan Allah, pasti punya alibi dan punya alasan dan pembenaran bahwasanya ini adalah kata ayah. Maka apakah tega untuk kemudian kita tidak menjalankan perkataan ayah meskipun dia sendiri tahu bahwa ini melanggar aturan syariah? Maka jamaah yang dirahmati Allah, harta kita, anak-anak kita, di satu sisi itu merupakan karunia dari Allah, kenikmatan. Kita harapkan harta kita menjadi keberkahan untuk kita. Kita harapkan anak kita menjadi qurrata a'yun untuk kita. Tetapi salah-salah di dalam kita memberikan ilmu kepada mereka, di dalam kita mentreatment harta dan juga anak-anak kita, justru mereka semua itu akan menjadi fitnah untuk kita semuanya. Maka dari itu jamaah yang dirahmati Allah, masalah waris ini perlu mendapatkan perhatian yang lebih, perlu mendapatkan perhatian yang khusus di saat orang-orang sudah mulai lupa dan tidak mau membahasnya karena memang warisan sangat erat kaitannya dengan kematian. Tetapi sadarilah, orang-orang yang cerdas maka insya Allah akan mempersiapkan itu semuanya sebelum hal itu menjadi masalah. Pelajarilah ilmu faraid dan ajarkan kepada calon-calon ahli waris kita minimal. Semoga dengan itu harta yang kita tinggalkan benar-benar menjadi karunia untuk mereka, bukan justru malah menjadi fitnah yang akan membuat kita sedih ketika kita di akhirat kelak melihat anak kita adalah orang yang terzalimi dan anak kita yang lain adalah pelaku yang menzalimi anak kita sendiri. Tentu ini kesedihan yang semoga tidak terjadi pada kita semuanya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim.
Alhamdulillahi hamdan katsiran kama amar wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-muta'ali 'anil musyarakati wal musyakalati li sa'iril bashar wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu an-nabiyul mu'tabar. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat wa ya qadiyal hajat wa ghafiradh dhunubi wal khati'at bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma a'inna ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma aghnina bihalalika an haramik wa bi ta'atika an ma'siyatik wa bi fadlika amman siwaka ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun fadhkurullahal 'azim yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar.